Selamat malam, program Makan Bergizi Gratis menghadapi persoalan besar setelah Kejaksaan Agung menemukan adanya korupsi penyelewengan anggaran dalam jumlah besar. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut ada pemborosan 1 triliun rupiah per bulan di Badan Gizi Nasional. Presiden sudah mengganti pimpinan BGN dan meminta adanya koreksi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Muncul desakan agar tata kelola termasuk alokasi anggaran MBG dipangkas, bahkan ada yang meminta untuk dihentikan. Anggaran MBG bocor, awas APBN tekor. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada Media Wahyu Askar dari MBG Watch yang juga Direktur Kebijakan Publik Selios. Apa kabar Mas Media? Alhamdulillah. Ada juga Edi Suparno, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Apa kabar Mas Edi? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Andre Rosiade yang baru saja ditunjuk menjadi juru bicara Partai Demokrat. Partai Gerindra. Partai Gerindra, mohon maaf, salah, supaya sengaja sekaligus diralat. Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Saya minta maaf salah menyebut, karena warna biru. Ternyata biru tidak hanya punya Demokrat. Biru ini warnanya Pak Prabowo. Oke, sekarang punya Pak Prabowo. Bang Andre. Ya, siap. Sebetulnya MBG setelah banyak sekali huru-hara kemarin, terus-terusan diambil di rumahnya, dicopot. Bagi Partai Gerindra, itu kalau toh MBG harus dilanjutkan, apa syarat yang akan disampaikan ke publik supaya publik yakin bahwa oke, setelah ada pemborosan 1 triliun per bulan menurut Menko Pangan, ada uang 1 miliar katanya menurut Kejaksaan ke mereka bertiga anggap tersangka. Apa sebetulnya yang akan disampaikan? Ya, tentu ya sekali lagi pemerintah termasuk Partai Gerindra tentu mendukung evaluasi ya. Jadi masukan, kritik dari masyarakat kepada program MBG ini tentu merupakan vitamin, Mas. Jadi pemerintah maupun kami di Gerindra sangat terbuka terhadap masukan maupun evaluasi agar ke depan program MBG yang baik ini tidak jadi bancakan dan lebih tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Termasuk kami mendukung sepenuhnya langkah dari aparat penegak hukum untuk melakukan bersih-bersih apapun proses pengadaannya yang memang bermasalah, proses, tangkap dan hukum para pelaku. Bung Andre, saya menangkap bahwa banyak juga jadi pembicaraan ketika Pak Dadan CS itu ditangkap, ada kalimat, wah ini proyek bancakan, dan tadi Anda menyebutkan itu. Dari sisi Partai Gerindra memang iya ada istilah bancakan itu, karena tadi saya lihat muncul dari Anda. Ya, jadi begini Mas, kami itu sudah mendengar masukan. Ya, banyak hal para pihak dan kita sudah menyampaikan. Ya. Dan ini berproses. Dan disitulah Pak Prabowo mendengarkan masukan. Kan beliau berpidato, mendapatkan masukan, ada beliau pidato itu. Di tempat Marsinah itu beliau pidato. Bahwa beliau menyatakan, Kepala BPKP menyampaikan ke beliau, ada orang dekat beliau yang melakukan perilaku korupsi. Pak Prabowo bilang apa? Proses. Gitu. Jadi sebenarnya Hukum. Presiden sudah lama mendengar ini. Kan udah disampaikan sebenarnya, itu di tempatnya Marsinah kalau nggak salah. Jadi sehingga diproseslah, dicopot, diproses secara hukum, lalu Presiden meminta kabinetnya untuk melakukan evaluasi total. Nah, evaluasi total ini dan perbaikan ini, improve ini sedang dilakukan. Jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah terbuka nih atas masukan mass media, terbuka atas masukan teman-teman pers, terbuka dengan kritik mahasiswa dan seluruh stakeholder yang ada terbuka. Nah, apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Yang pertama, kita melakukan moratorium. Ya, tidak ada penambahan dapur baru. Meskipun banyak dapur yang sedang berproses, itu di stop semua. Yang kedua, ya, dalam masa libur sekolah ini seluruh dapur itu berhenti beroperasi. Stop dulu, ya. Tidak ada lagi pengiriman untuk siswa, anak SD, TK sampai SMA nggak ada. Kalau dulu kan ada tuh dikirimin, sekarang nggak ada. Lalu 3B, ibu menyusui, ya ibu hamil dan juga balita di stop. Semua di stop, tidak ada operasi. Termasuk insentif, ya. Kalau dulu kan meskipun stop operasi ada insentif 6 juta, itu juga ditiadakan. Jadi dan dalam masa libur ini dilakukanlah audit. Singkatnya Partai Gerindra dan Presiden Prabowo merespon betul masukan. Dan dilakukan audit secara menyeluruh. Sehingga yang diduga oleh Bang Zul, Ketua Umumnya Mas Edi yang Menko Pangan, itu bisa diurai, ditemukan. Ya, jadi di stop, moratorium,
operasi di stop satu libur, lalu dia adakan audit besar-besaran supaya kita bisa membenahi dan membentuk tata kelola yang lebih transparan dan jangan MBG ini jadi bancakan. Itu komitmen pemerintah Presiden Prabowo. Komitmennya tolong dicatat. Saya ke media. MBG Watch dari awal kan banyak menyoal. Tadi disebut juga oleh Bung Andre bahwa mendengar termasuk dari MBG Watch. Cukup sampai dengan penangkapan, terus kemudian merombak pimpinan, dan kemudian tadi disampaikan ada moratorium, ada 5 poin sebagai reformasi total di BGN. Saya to the point saja ya. Nggak apa-apa, memang harus to the point. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. Apanya? They don't listen. Di mananya? Bagian mana yang Anda? Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024 sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar, serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja, mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu. Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan. Kalau bicara soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar. Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Ini bisa dicegah. Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik. Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar. Dan kalau boleh saya jujur, setelah 1,5 tahun, apakah saya marah? Saya marah. Saya dapat beasiswa LPDP, saya lakukan apa yang saya bisa, bikin studi. Saya pengen tidak ada korupsi dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Dan sekarang korupsi terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang. Tapi dalam konteks perbaikan, evaluasi, pengakuan dari pemerintah bahwa benar ada kesalahan dan masih ada sisa waktu 3,5 tahun untuk memperbaiki, Anda melihat? Saya sangat menerima secara empati ya, bahwa pemerintah mengakui ada kesalahan. Tapi kan ini bukan perusahaan. 1 rupiah pun rugi dari salah tata kelola kebijakan. Maka yang rugi adalah uang masyarakat. Beda dengan mengurusi perusahaan. Perusahaan salah hitung, yang rugi adalah perusahaan. Tapi meskipun ketika pengelola negara ada sanksi hukum yang sekarang sedang berproses. Mau ditangkap sebanyak apapun koruptor, saya sepakat koruptor harus ditangkap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian uang yang hilang ini lantas kemudian kembali? Apakah kemudian sampai 2029 kita disuguhi tangkap menangkap terus? Dan lebih parah lagi, sebetulnya inefisiensi dari program ini luar biasa. Itu kenapa saya selalu meyakini empirical based evidence. Jangan sampai di negara ini politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Karena dari awal kajian akademiknya nggak kuat, pilotingnya nggak ada, hantam saja kiri kanan depan belakang, dan sekarang setelah 1,5 tahun, lumbung padi sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi. Dan kemudian kita membahas ini lagi berulang-ulang, evaluasi tata kelola. No, tata kelola itu dilakukan sejak hari pertama kebijakan itu diluncurkan. Sebagai bentuk evaluasi, Anda tidak melihat ada perbaikan? Tentu kita berharap ada evaluasi, tentu saja. Menko Pangan Zulhas mengatakan salah satu alasan mengganti pimpinan BGN adalah karena ditemukan pemborosan, ada tata kelola yang salah dan sebagainya. Saya mau ke Mas Edi. Mas Edi, tadi kan clear tuh ya, mengatasnamakan presiden, menyampaikan bahwa alasannya jelas, copot, kemudian ada tata kelola yang salah. Tetapi saya ingin bertanya, 1 bulan cukup ya untuk kerusakan yang begitu parah gitu kan, banyak sekali, atau Mas Edi mau menjelaskan seperti apa? Saya ingin mengistilahkan MBG ini ibaratnya sebuah bis besar. Bis besar, oke. Penumpangnya banyak, berjalan sudah. Kadang-kadang jalannya ugal-ugalan sehingga ada yang muntah. Gitu. Yang jarak jauh
jarak dekat, bayarnya tetap sama 6 juta, gitu. Nah, sehingga akhirnya perlu dilakukan evaluasi. Setelah begitu banyak masukan dari masyarakat, masyarakat memberikan masukan, pemerintah mendengar, pemerintah merespons. Ya. Caranya gimana? Kita moratorium dulu, kita hentikan dulu pembangunan SPPG. Bahkan saat ini sudah tercatat ada 7.000 unauthorized SPPG yang menyebabkan kerugian disampaikan Pak Zulhas 1 triliun per bulan. Nah, di samping itu juga kemudian insentif mau yang kemudian memberikan makan bergizi gratis untuk 2.000 anak, 1.500 anak, 500 anak tetap dibayar 6 juta per hari. Insentif itu harus evaluasi. Ya. Dihentikan, Mas. Ya, Sudah dihentikan. Nah, kemudian termasuk juga bagi yang sekarang ini misalnya 8 juta, ada 8 juta penerima yang salah. Jadi ibaratnya penumpang, ya ini dikurang-kurangin semuanya. Yang 8 juta dikurangin, turun gitu. Ya. Itu penghematannya sendiri 25 triliun. Ya. Nah, sehingga masa ini dilakukan waktunya cukup untuk melakukan 2 hal. Di hulu kita lakukan penataan. Di hilir kita lakukan penguatan pengawasan. Ya. Nah, jadi agar program ini yang manfaatnya dirasakan, dan saya tadi bicara mengenai empirical evidence, di dapil saya ada 1.050.000 penerima MBG, ada 450 SPPG. Empirical evidence dari 22 SPPG yang saya datangi, semuanya membutuhkan. Bahkan sekolah yang sempat terkena kejadian keracunan, itu pun mereka tetap membutuhkan. Permasalahannya satu, kualitasnya perbaiki, jangan sampai terjadi lagi permasalahan seperti, jangan sampai ada terlambatan, jangan sampai keracunan, dan lain-lain. Tetapi overall, program ini dibutuhkan, program ini merupakan salah satu program yang ditunggu oleh anak-anak di sekolah, tetapi memang kita akui, perlu penyempurnaan. Jadi overhaul ini yang dilakukan, bus ini berhenti dulu, overhaul dulu, supaya apa? Nantinya bisa melaju lebih baik lagi. Penumpang diangkut betul-betul mereka-mereka yang memang layak. Persoalannya 1 bulan cukup. Ini kan Rasanya, atau mungkin Pak Zul cuma sekedar memberikan dulu sementara, tapi nanti perlu kajian Boleh mendalam. saya tambahkan nggak? saya Silakan. Mungkin saya tambah. Perbaikan dan evaluasi termasuk moratorium. Ya. Itu akan dilakukan sampai akhir tahun. Jadi sampai akhir tahun 2026 ini tidak akan ada lagi Tambahan SPPG. Yang ada adalah evaluasi besar-besaran. Oke, saya kembalikan ke Mas Edi. Mas Edi ingin melanjutkan apa? Ya, jadi menurut saya memang hari ini kita memang harus melakukan penataan, audit yang perlu diaudit, ya, yang sekarang ini merasa bahwa SPPG-nya itu tidak bekerja dengan baik, ugal-ugalan, terlambat pengiriman dan lain-lain, wajib untuk bisa kemudian dilakukan evaluasi terhadap SPPG tersebut. Nah, setelah itu pada saat dilaksanakan kembali harus diperketat aspek pengawasannya. Penjelasan itu kan sudah rinci. Apa yang dikhawatirkan oleh MBG Watch, Anda dan kawan-kawan sudah sangat dilakukan, direspon gitu. Tapi apa itu tidak cukup? Kenapa? Karena bagaimanapun ini janji kampanye presiden dan harus disampaikan. Anda melihat apa yang kurang dari yang sudah dikerjakan? Paling tidak direspon dalam 1-2 minggu ini. Sepengetahuan saya tidak stop. Sepengetahuan saya masih berjalan. Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu. Ya. Nah, kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan. Jadi mungkin ini ada semacam koinsidensi di mana ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG.